Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Jujur, saya benar-benar antusias nih buat nemenin kalian ngebongkar salah satu legenda paling gelap dan paling bikin merinding di Nusantara. Hari ini, kita bakal ngebahas asal-usul dari sebuah ilmu hitam legendaris yang lahir murni dari penderitaan dan kebencian yang luar biasa. Siapin diri kalian ya, karena materi yang bakal kita ulas hari ini bukan sekedar mitos biasa. Ini adalah kisah kelam tentang bagaimana sisi tergelap manusia bisa mengubah seorang pangeran menjadi sebuah legenda yang abadi. Nah, sebelum kita mulai, coba deh kalian pikirin satu pertanyaan mendasar ini. Apa sih harga tertinggi dari sebuah keabadian? Kita kan sering banget dengar cerita tentang manusia yang mendambakan hidup kekal. Tapi dari ulasan kita kali ini, kalian bakal lihat kalau pengejaran kekuasaan mutlak itu selalu, dan saya tekankan, selalu menuntut pengorbanan yang sangat mengerikan. Keabadian di kisah ini sama sekali bukan anugerah, melainkan sebuah transaksi yang sangat gelap. Bagian pertama, kita masuk ke pengkhianatan di Medang Kamulian. Buat paham gimana monster di cerita ini bisa tercipta, kita harus tarik mundur dulu buat melihat pahlawan tragis di balik kisah ini. Coba perhatikan gimana rentetan peristiwa ini benar-benar menghancurkan seorang manusia secara utuh. Raden Arya Bangah itu memang bukan pewaris utama, tapi bakat tempur dan strategi perangnya itu, wah, tiada tanding. Sayangnya, kecerdasannya ini justru bikin saudara-saudaranya cemburu buta. Mereka nggak berani ngelawan dia di medan perang, jadi mereka serang dia di ranah politik. Arya Bangah difitnah melakukan makar dengan bukti-bukti palsu yang dirangkai super rapi. Terus yang paling parah, tanpa ampun dan tanpa dikasih kesempatan buat membela diri, ayahnya sendiri mencabut gelarnya dan ngusir dia dari istana selamanya. Bayangin aja pengkhianatan se-ekstrim ini. Dia kehilangan kehormatannya secara total di depan publik. Hal inilah yang pada akhirnya ngubah hati sang pangeran yang hancur, jadi wadah yang sempurna buat sebuah dendam yang murni. Lanjut ke bagian kedua, rahasia kelam dari alas geringsing yang misterius. Jadi gini, setelah berbulan-bulan luntang-lantung tanpa tujuan, dengan hati yang udah sekeras batu karang, Arya Bangah ngelangkah masuk ke dalam hutan angker bernama Alas Geringsing. Nah, disinilah letak rahasia tergelapnya. Di jantung hutan itu, lewat seorang pertapa tua bernama Ki Jagarasa, sang pangeran dikenalin sama Ajian Rawa Rontek. Perhatiin deh definisi dari Ajian Rawa Rontek ini. Ini bukan sekedar ilmu kebal biasa ya, ini adalah sihir inti bumi kuno yang sebenarnya dilarang keras. Pemakainya nggak akan bisa mati selama tubuhnya masih nyentuh tanah. Luka separah apapun bakal langsung sembuh dalam hitungan detik. Dan yang paling penting buat dicatat, ilmu ini aslinya diciptain sama para dewa di awal zaman buat menjaga keseimbangan alam. Sama sekali bukan buat dipakai sama manusia biasa. Dan di titik ini, konflik moralnya kerasa banget. Ki Jagarasa sebenarnya udah ngasih peringatan keras. Keabadian yang kau cari adalah sebuah kutukan yang terselubung dalam bentuk anugerah. Kau akan melihat semua orang yang kau kenal menua dan mati, sementara kau tetap abadi dalam kesendirian. Ini tuh peringatan filosofis yang dalam banget kan? Tapi terabisnya, peringatan ini sama sekali nggak dipeduliin sama pangeran yang matanya udah benar-benar buta karena dendam. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bahaya ekstrim ritual 40 hari. Kenapa dibilang bahaya ekstrim? Karena prosesnya tuh bener-bener nggak main-main dan nuntut bayaran yang sangat mahal. Pertama, dia harus ngelakuin 7 hari puasa mutih, cuma boleh makan nasi dan minum air putih aja buat nyucikan raga. Terus kedua, dia harus ngapalin mantra-mantra kuno buat nenangin roh-roh penjaga bumi. Di tahap ini, satu kesalahan kecil aja bisa bikin jiwanya hancur berantakan. Dan langkah ketiga, yang jujur aja paling horor, dia harus rela dikubur hidup-hidup di tempat yang disebut tanah kematian. Jauh lebih ngeri dari sekedar tantangan apapun zaman sekarang kan? Coba kalian bayangin kengerian klaustrofobiknya. Ngelangkah pelan-pelan masuk, rebahan di dalam liang lahat, dan ngebiarin tanah perlahan utupin seluruh tubuh kalian dalam kegelapan total. Mari kita bedah kronologinya di bawah tanah, biar kalian kebayang seberapa bahayanya ritual malam-malam panjang ini. Di hari pertama, rasa lapar dan haus secara fisik benar-benar nyiksa tanpa ampun. Masuk minggu kedua, siksaannya berubah. Bukan cuma fisik, tapi serangan mental. Roh-roh gaib mulai nyiptain ilusi ular raksasa dan kobaran api buat bikin akal sehatnya hancur. Terus, di minggu keempat, terjadi pergeseran yang luar biasa. Kesadarannya mulai memudar, batas antara daging manusia dan tanah perlahan hilang, dan dia benar-benar melebur sama inti bumi. Sampai akhirnya, di hari ke-40, bayangin, ada cahaya hijau kebiruan yang terang banget mencari dari dalam makam itu. Permukaan tanahnya merekah, dan dari liang lahat itu, sesosok tubuh bangkit lagi, tapi kali ini udah menyatu sepenuhnya sama kekuatan alam. Bagian keempat, kutukan sejati dari keabadian.
Sosok yang bangkit dari dalam tanah itu udah bukan Pangeran Malang yang kita kenal tadi. Manusia bernama Arya Bangah benar-benar udah mati di dalam kegelapan itu. Lihat deh perbandingan mengerikan dari dua sosok ini. Pangeran Arya Bangah dulunya makhluk fana, penuh emosi, dan rentan banget sama yang namanya pengkhianatan. Tapi entitas baru yang bangkit ini, dia ngambil nama Ki Rawa Rontek. Rawa itu melambangkan tanah basah sebagai sumber kekuatannya, dan rontek itu kemampuannya buat menyatu kembali. Dia sekarang abadi dan benar-benar kosong melompong dari rasa kemanusiaan dan empati. Dengan ngambil nama ini, itu tandanya belas kasih di hatinya udah mati total. Dia beneran berubah jadi kekuatan alam yang nggak bisa dihentikan. Dan buat ngebuktiin seberapa gilanya kekuatan baru ini, ada satu kejadian brutal banget pas dia baru keluar dari hutan. Dia sempat dihadang sama gerombolan perampok. Gerakan perampok ini cepet banget, lehernya langsung ditebas sampai kepalanya putus dan jatuh ke tanah. Tapi coba dengerin baik-baik, nggak ada setetes darah pun yang tumpah. Dari lehernya yang kepenggal itu, tiba-tiba muncul sulur-sulur akar warna hijau yang merambat cepet banget, nyengkram kepalanya yang ada di tanah, dan langsung narik kepala itu balik menyatu sama tubuhnya. Tanpa bekas luka sedikit pun. Para perampok itu jelas langsung teriak ketakutan setengah mati sebelum akhirnya Ki Rawa Rontek ngehabisin mereka semua cuma dalam sekejap mata. Masuk ke bagian kelima, dendam abadi Arya Bangah. Sekarang, dengan kekuatan ala dewa di tangannya, entitas abadi yang baru lahir ini ngelangkah balik ke tanah kelahirannya. Tapi, bukan buat rebut tahta ya, melainkan murni buat ngelepasin murkanya. Coba perhatiin rincian invasi ibu kota ini, karena ini benar-benar di luar nalar. Dia ngeinvasi sebuah kota besar, sendirian. Ketika ribuan anak panah nancep di badannya kayak landak, dia nggak goyah sedikit pun. Semua lukanya sembuh saat itu juga. Cuma dengan satu hentakan kaki ke tanah, dia mencari gelombang kejut energi yang mentalin semua serangan. Senjata duniawi benar-benar nggak ada artinya buat dia. Bahkan panglima tertinggi mereka, Senapati Wirasena, dikalahin secara brutal tanpa dia harus keluar keringat sedikit pun. Dia benar-benar udah menjelma jadi semacam bencana alam yang berjalan. Di tengah istana yang udah hancur lebur, ayahnya yang udah tua rentak jatuh bersimpuh. Dia nangis penuh penyesalan, memohon-mohon ampun. Tapi dengerin deh jawaban dingin Ki Rawa Rontek. Ayahanda, aku tidak punya ayah. Orang yang kau sebut anak telah kau bunuh dengan tanganmu sendiri pada hari kau mengusirnya dari istana ini. Momen ini tuh benar-benar membuktikan puncak dari tragedinya. Tangisan dan penyesalan sedalam apapun dari ayahnya sama sekali nggak ada artinya buat sesosok monster yang udah kehilangan jiwanya. Udah nggak ada ruang lagi buat maaf, dendam Arya Bangah udah mengkristal jadi sesuatu yang abadi. Bagian ke-6, ketika keabadian menjadi kutukan nyata. Kabut pertempuran perlahan meredah, tapi apa yang tersisa setelah dendamnya terbalaskan? Kemenangannya ternyata sepenuhnya hampa. Lihat deh kengerian di balik aksi balas dendam ini. Saking kejamnya, dia bahkan nolak ngasih saudara-saudaranya kemudahan berupa kematian. Sebaliknya, dia malah secara sistematis matahin tulang-tulang mereka, ngebiarin mereka cacat supaya mereka hidup dalam penderitaan yang panjang. Terus pas ayahnya nawarin tahta kerajaan buat dia tolak mentah-mentah. Dunia fana ini udah gak ada menarik-menariknya lagi buat dia. Pada akhirnya, dia cuma berbalik badan dan ngelangkah pergi ke dalam bayang-bayang. Pembalasan dendamnya nggak bawa kedamaian sama sekali, melainkan cuma ngasih kehampaan yang harus dia jalani selamanya. Ini benar-benar ngebuktiin gimana keabadian itu pada akhirnya berubah jadi kutukan yang sangat nyata dalam sejarah Nusantara. Dan cerita ini ngebawa kita ke satu pemikiran filosofis terakhir. Apakah kekuasaan mutlak itu sepadan dengan hilangnya kemanusiaan kalian secara utuh dan abadi? Kisah ajian Rawa Rontek ini bukan sekedar dongeng tentang ilmu sihir kebal. Ini tuh pengingat abadi bahwa kekuatan sebesar apapun nggak akan pernah bisa ngisi kekosongan di dalam jiwa kita. Coba deh kalian renungkan tragedi ini. Terima kasih banyak udah gabung di ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.